Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dalam suasana sejuk, cenderung dingin, bisa melangkahkan kaki ke masjid, maka semoga upaya kita yang lebih pun dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih, sehingga berlebihlah timbangan kita di akhirat nanti. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maksudnya amalan-amalan kita kelak di hari akhirat ditimbang. Tidak mungkin di antara kita tidak pernah buat salah, buat dosa, tapi yang penting nanti timbangan kebaikan lebih banyak. Sehingga fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pada saat itulah dia yang berhak mendapat kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan yang dia ridho, Allah Subhanahu wa taala juga ridho. Itulah kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perantaraan beliau risalah Islam sampai kepada kita sekarang menjadi muslim, dan dengannya kita insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kita hari Sabtu adalah tajwid atau tahsin. Nanti setelah setidaknya sedikit kita pelajari teori tentang ilmu tajwid, kita masuki pembacaan beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk praktek. Baik, pedoman atau buku yang kita gunakan adalah At-Tajwid Al-Musawwar karya Ad-Duktur Aiman Rusdi Suwaid. Kalau di tayangan YouTube yang terakhir pada saat bulan Ramadan, sering-seringnya yang muncul adalah koreksi beliau terhadap beberapa orang yang secara live membacakan ayat Al-Quran, kemudian dikoreksi, termasuk peserta-peserta dari Indonesia. Beliau live dari, kalau tidak salah, televisi Australia, televisi Iqra Australia. Baik, itu yang saya ketahui, dan wujud bukunya seperti ini dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Indonesia, dia telah diterjemahkan. Pekan yang lalu saya tampilkan, yaitu buku tajwid bergambar. Buku tajwid bergambar yang berwarna merah. Gampang nanti dicari di toko-toko online ya, itu sangat banyak. Baik, bahasan kita pada hari ini masuk kepada huruf as-shafir. Huruf as-shafir atau huruf-huruf shafir. Apa itu huruf shafir? Pembahasan shafir nanti sebetulnya pada pembahasan sifat. Sifatul huruf. Tapi nama as-shafir atau shafir ini kemudian menjadi laqab, menjadi panggilan. Jadi 3 huruf yang ini nanti dipanggil huruf-huruf shafir. Nanti ada huruf dzalqiyah, ada huruf khalqiyah. Yang ini nama dia huruf shafir. Apa saja? Shad, zai, dan sin. Ini shad, ini zai, ini sin. Ya. Baik. Nah, jadi apa shad itu nama ya. Kita yang tidak tahu mungkin so. Yang tidak tahu ini za, ini sa. Nah, nama dia shad, zai, dan sin. Baik, kita perinci. An-Nazim mengatakan, maksudnya kami kutip dari Manzumah Al-Jazariyah.
Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala yang termasuk salah satu ulama terdahulu yang sanad bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang maksud ngaji ada sanadnya adalah guru yang kita ambil ilmunya atau kita ambil pedomannya, kalau ditelusuri nanti ke atas, maka orang yang teratas pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam pembelajaran Al-Quran, maka setidaknya kita belajar dengan orang yang ada sanad atau pernah ikut dalam satu majelis yang gurunya bersanad. Ya, seperti itu. Sehingga ucapan-ucapan yang disampaikan itu terjaga berdasarkan pengalaman dia bertemu dengan gurunya dan pedoman-pedoman kitab umat atau ulama terdahulu. Ya. Jadi kalau sekarang terbuat atau terbentuk dalam buku-buku tajwid, asalnya adalah mandumah atau syair-syair bisa dikatakan begitu, yang menunjuk kepada pelajaran. Tapi kata beliau, was-safiru mustaqin minhu wa min fauqis sanaya sufla. Ya. Jadi bentuknya syair, jadi bisa dihaleangkan gitu kata orang Sunda. Panjang, ada 114 bait kalau tidak salah. Kata beliau, dan huruf-huruf sofir dari ujung lidah yang sejajar dengan gigi seri bawah. Maksudnya letak lidah kita nanti sejajar dengan gigi bawah. Maksudnya begitu, letak ujung lidah. Atau kata Syekh Iman Rusdi Suwaid, taraful lisani wa min fauqis sanaya sufla bainaha wa bainal uliya. Yakni ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Kalau kita kembali bicara zal, zo dan sa, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, yang ini ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Nggak kelihatan Pak, sebelah sini nyandar di situ enakan. Jadi kalau aki-aki nanti cari beli kursi atau apa sajadah yang ada segitiganya itu Pak, jadi bisa sambil nyandar gitu. Kalau enggak cari sandaran. Baik. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nah, ini gigi kita. Nah, ini lidah, ini ujungnya. Kalau dia short nanti dia agak naik bagian di lidah belakang. Jadi lidah nempel pada gigi seri bawah. Ya, ini lidah, ini ujungnya ya. Ujung lidah ini. Jadi rileks. Untuk nanti huruf sin lidahnya rileks, tapi untuk huruf short nanti lidahnya ketika diucapkan dia agak naik pangkalnya. Ya. Tapi ini tidak teka hartos senaon-naon. Karena ini memang penggambaran yang kadang-kadang kumaha yang mempraktekkeun nanti kita ada sedikit cara ya untuk mampu melakukannya. Tapi adapun huruf sin sama ya, terletak di sini ya. Zai sin. Yang intinya ketiga huruf tadi lidahnya ujungnya terletak di tempat yang sama. Boleh bagian yang manapun dari gigi bawah. Gigi seri itu gigi tengah-tengah yang dua. Jadi gigi kita melingkar itu, yang tengah-tengah dua itu namanya gigi seri, yang atas dua, yang bawah dua. Jadi gigi seri ada berapa? Ada 4, atas 2, bawah 2. Ya. Taib. Sebagian kita mungkin nanti sudah bisa mengucapkan huruf ini ketiga-tiganya, sebagian belum. Yang bisa tadi mungkin nggak ngeh gitu, lidah saya di mana. Nah, nanti setelah tahu teorinya bisa mengucapkan, tahu letak lidahnya. Untuk apa fungsinya? Untuk memberitahu yang belum bisa mengucapkannya. Dengan cara, lidahnya di situ letaknya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kita permudah. Kalau tadi urutannya shad, zai, sin. Kita ambil yang paling mudah dulu. Adapun huruf sin, ia seperti huruf S dalam bahasa Indonesia. Persis, tidak kurang, tidak lebih. Coba Indonesia.
Iya, bahasa. Ah, itu dia. Itu ya. Jadi gampang. Sasisu, mangga. Bas. Nah, ciri khasnya tadi dia disebut huruf sofir, maka kata orang Sunda ngajeos. Kata orang Jawa ngececes. Ces gitu. Tiis ujung nate. Sasisubas. Yuk. Baik. Siap. As. Is. Us. Dia ada pergerakan suara. Suara as itu bisa bergerak panjang. As sampai lama pun bisa. Itu namanya nanti dalam pembahasan sifat-sifat rokhawah yang harus diberikan. Maka kita tidak cukup bismillahirrahmanirrahim, tidak cukup, tapi kerasa. Ya. Jadi astek kudu karasa. Baik. Siap. Ini agak rawan diucapkan kalau orang Jawa ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan contoh saja ya. Ini dulu aja ya. Asi, asa, asu, asi, asa. Jadi gampang ya. Ini karena ini. Nah ini kalau diperhatikan nanti. Balik lagi sini. Coba. As. Di mana letak ujung lidah? Harus rileks di bawah. Ya. Harus sejajar dengan ini. Gigi bawah. Ya. Dan tidak bunyi kalau di ke atasin. Coba aja. Lidahnya naik ke atas. Yang bunyi ya, atau nggak jelas. Baik. Jadi ini sudah sesuai dengan tabiat kita. Adapun huruf zai dia seperti huruf Z dalam bahasa Indonesia. Ini dulu. Coba zakat, Suzuki, ziarah, zina, Zainal. Nah, ini kalau orang Sunda lagi punten, ini semua diganti dengan huruf J. Jakat, ya, Suzuki, ziarah atau jarah, kemudian jina, ya, kemudian Jainal atau jenal biasanya. Nah, ini tidak boleh terjadi nanti ketika baca Quran. Karena pergeseran huruf berganti dengan huruf lain membuat makna yang berbeda. Meskipun oleh pembuat bahasa kahartos, seperti hanya kita jakat. Saya Pak bari mayar jakat kahartos tuh kahartos lah ya, tapi dia salah betul? Salah ya, sampai manapun salah dia. Mestinya zakat. Jadi huruf zai adalah huruf Z. Yang diucapkan tidak pakai desis, bukan za, tapi za. Getar coba za. Lidah atau kalau sangat sulit gigi atas bawah rengkepkeun. Za, zi, zu. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris betul menyebut zoo. In the zoo. Nah, itu biasanya pada betul. Ya, bahasa Inggris malah benar. Bahasa Arab malah salah. Baik. Zuziza, zazizu, az, iz, uz, azu, azi, azza. Coba ini. Yang ini. Mobil Bapak apa? Avanza apa Avanza? Avanza. Yang punya merek marah Pak. Avanza cenah. Baik. Adapun huruf shad ini agak repot. Karena dalam bahasa Indonesianya ditulis begini. SHAD atau SHA. Ya. Indonesia punya shad itu SHA. Barat punya ejaan bahasa Inggris dia SHA ini untuk shin. Adapun kita shin itu apa? SYA. Itu bedanya. Jadi kalau nanti ada yang kekeh pakai SYA yaitu dia ngikutin Inggris ya, ngikutin bahasa Inggris.
Adapun kita shod itu pakai SHA. Yang lebih dekat dia sepertinya adalah kepada huruf S. Jangan kepada huruf shin. Saya sering dengar atau ada orang baca sho. Ya, sho. Allahu Shomad. Nah, kalau sho itu sebetulnya huruf shin. Sha jadi sho. Ya. Atau nanti yang tidak boleh adalah mengucapkan huruf shad ini dengan monyong. Kita lihat di sini gambarnya. Di sini huruf shad tidak diucapkan dengan monyong, bibirnya tenang. Karena tidak ada urusan dengan bibir. Nanti bagaimana caranya saya sampaikan, saya tunjukkan. Baik, yang intinya dulu diketahui atau diingat-ingat bahwa huruf shad itu lebih dekat kepada huruf sin atau es. Jadi kalau tidak bisa shad, berarti yang diucapkan sin. Makanya ketika ucapan ihdinas siratal mustaqim itu boleh es saja, susah. Jangan susah-susah. Ihdinas siratal. Jangan pikir lagi shad kalau susah. Dan boleh 3. Boleh pakai shad, ihdinas siratal itu shad. Boleh pakai sin, ihdinas siratal. Boleh pakai zai, ihdinas siratal. Itu diperbolehkan dalam riwayat tertentu. Karena apa? Karena makhrajnya sama. Tempatnya zai, sin, shad adalah sama. Baik. Kita mulai pembelajaran huruf shad ini supaya tidak susah. Ini dulu. Mengucapkan esnya sama dengan ketika mengucapkan baso. Dalam bahasa kita. Makan baso ya. Jangan aneh-aneh sudah. Siap? 1, 2, 3. Baso. Esnya kudu kelihatan. Baso. Cobian. Soto. Sekarang ucapkan esnya jelas. Berniat mengucapkan o tapi mulutnya malah dibuka. Baso. Buka mulut. Baso. Lagi. Soto. Jadi kita ingatkan semua huruf yang ada kesan o dalam bahasa Arab itu bukan pakai o tapi pakai a sebetulnya yang tebal. Jadi tidak boleh monyong. Soto nggak boleh. Soto. Tapi bunyi o enggak? Kesan o ada enggak? Ada kan? Nah, itu cara saja. Ya. Yang kalau ditelusuri apa sebab? Sebab pangkal lidah yang naik. Oleh karena nanti huruf-huruf ini soto ini punya sifat isti'la yaitu naiknya pangkal lidah. Siap-siap. Ingat baso tadi. Su. Nah, sekarang agak repot si. Karena kalau dia dibaca si sama dengan sin. Jadi kumaha? Si. Ditebalkan suaranya. Si. Lagi. Si. Lagi. Si. Sekarang bedakan. Si. Es biasa. Si. Nah, si. Nah, kalau masih sulit, ingat-ingat keadaan mulut kita jangan diputus. Yuk. Antara suara o dengan s yang berikutnya jangan diputus. Karena keadaan itu menimbulkan ketebalan pada si-nya. Ini lidahnya. Yuk. Baik. Kita simpulkan saja. Intinya kalau tidak bisa huruf shad harus baca huruf S biasa. Ya. Baik. Silakan. Shalla. Esnya. Shalla. Fis suduri. Ingat baso tadi. Wassoif. Subhan. Manyun banyak-banyak subhan. Kalau manyun asa-asa subhan berarti sin. Manyun banyak-banyak subhan.
Baik. Allahus, caranya esnya mesti masuk dulu untuk ancang-ancang tebalnya sod. Allahus somad. Lagi. Allahus somad. Jadi untuk menebalkan huruf, apabila dia hurufnya bertasydid, tahan sebentar, jangan buru-buru. Esnya masuk dulu, ya. Karena yang dipentingkan esnya. Allahus somad. Monggo. Ihdinas. Jangan dulu bilang si sebelum esnya kena. Ihdinas siratal mustaqim. La yubsirun. Summun bukmun. Semuanya banyak-banyak. Summum bukmun. Jadi kesimpulan, 3 huruf yang keluar di mana? Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Lidah ujungnya rileks di bawah. Ya, 3 huruf apa saja? Zai atau sod, zai dan sin. Boleh ditukar-tukar nggak masalah. Yang penting 3 itu. Baik, dinamakan dia huruf sofir. Dalam pembahasan sifat, nanti sifat sofir ini namanya siulan, desis yang berbeda, yang kata kita nyengceling atau ngahiwal. Dia aneh terdengar. As. Itu suara ujungnya yang tajam ya. As. Kalau pakai ini bagus. Jadi suara esnya itu suara es yang khas itu, yang kalau tidak dimaksimalkan tidak muncul. Kemudian sod ini kalau diibaratkan suara soang. Tahu soang? As. Itu. Asha. So, sli, su. Jadi kita diajar sejak soang. So. Itu sofir namanya. Adapun zai dia seperti kumbang. Kumbang besar. Zi, zu. Kumbang tahu ya? Yang besar itu kayak gitu suara zai. Seperti suara mesin kadang-kadang. Itu namanya sofir. Adapun makhraj tadi,